Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Yusafat Jose Stampomuri, NIM D1012275. Saat ini saya akan menjelaskan tentang paragraf narasi, di mana ini adalah tugas dari Bapak dosen Bahasa Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Tadulako, yaitu Bapak Kusnadianto Abbas, SPDI, SPD, MPD. Langsung saja saya akan menerangkan tentang paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi tentang cerita atau suatu momen peristiwa yang terjadi, baik itu peristiwa nyata maupun fiksi. Contoh yang bersifat fiksi ada terdapat dalam cerpen, novel, dan buku-buku cerita lainnya. Sedangkan contoh yang bersifat nyata seperti cerita biografi seseorang yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang. Paragraf narasi sendiri berisi tentang peristiwa, tokoh-tokoh yang ditonjolkan, berisi urutan waktu, ada latar belakang tempat, dan beberapa ciri-ciri lainnya yang bisa dijadikan bahan untuk membuat paragraf narasi. Saat ini saya akan menceritakan sebuah cerpen yang menjadi contoh dari paragraf narasi. Cerpen ini masuk dalam contoh paragraf narasi yang bersifat fiksi. Simak ceritanya. Judul cerpen saya adalah Persahabatan Ikan dan Monyet. Di sebuah kolam terdapat satu pohon yang besar yang tumbuh di samping kolam itu. Di atas pohon tinggallah seekor monyet, dan di dalam kolam tersebut tinggallah seekor ikan. Mereka bersahabat sangat dekat dan sudah lama semenjak mereka kecil. Setiap hari mereka bertemu. Ketika monyet tidak bertemu dengan ikan, maka monyet turun ke pinggir kolam dan mulai memanggil ikan. Begitu pula ikan, ketika ingin bertemu monyet, dia harus muncul ke permukaan dan memanggil si monyet. Pada suatu ketika, terlihatlah bahwa beberapa jam lagi akan datang badai yang sangat besar. Monyet mulai memperingati sahabatnya si ikan untuk bersiap-siap menghadapi badai tersebut. Dan setelah monyet tertidur sebentar, tiba-tiba hujan turun dan badai mulai datang. Monyet pun mulai panik dan melihat bahwa ikan kesulitan dalam berenang melawan arus badai tersebut. Monyet pun berinisiatif untuk menolong si ikan. Dia pun turun ke tanah dan mulai mengambil si ikan dan membawanya ke atas pohon. Sahabatnya ikan pun tidak bisa berbicara karena kehabisan oksigen, dan monyet mengira bahwa temannya si ikan mulai tertidur di pelukannya. Namun ternyata si ikan mulai kehabisan napas dan akhirnya kehilangan nyawa. Saat itu monyet belum sadar kalau temannya telah meninggal. Tapi beberapa jam setelah itu, badai pun mulai surut. Dan monyet pun mulai membangunkan sahabatnya yang ternyata sudah meninggal. Setelah monyet sadar bahwa temannya telah tiada, dia mulai merasa sedih dan menyesal. Saat sedang dalam penyesalan, datanglah seekor kerbau mendekati monyet dan berkata, "Apa yang terjadi dengan sahabatmu?" Monyet pun menjawab bahwa, "Saya telah menyesal karena saya pikir dengan menolong ikan dan membawanya ke atas pohon itu akan menyelamatkannya. Namun ternyata itu justru membunuhnya secara perlahan." Lalu sang kerbau pun memberitahu monyet suatu pesan. Dia berkata, "Tenanglah kawan." Kerbau pun berkata kepada monyet, "Monyet, lain kali ketika kau ingin berbuat sesuatu, pikirlah terlebih dahulu. Karena terkadang apa yang kau anggap baik belum tentu menjadi hal yang terbaik untuk orang yang kau tolong." Lalu monyet pun mulai sadar bahwa setiap apa yang dia lakukan, dia harus memikirkan orang lain, bukan dengan pemikirannya sendiri. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi contoh dari paragraf narasi yang telah saya paparkan. Dan masih banyak contoh-contoh lain dalam teks paragraf narasi. Seperti yang saya bilang tadi, ada contoh nyata, ada contoh fiksi, dan yang saya bawakan tadi ada contoh fiksi. Semoga teman-teman dan Bapak bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
Saya Fikri Safat Dioses Tampamori, pamit undur diri. Terima kasih.